Ketika Syekh Ahmad bin Hijazi memberikan sarahan hadis ini, beliau memberikan gambaran bagaimana keadaan penghuni kubur itu setelah dia dikuburkan. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, idza wada'al maitu fi qabrihi, apabila seorang mayat atau jenazah itu telah dikuburkan, diletakkan di dalam kubur, kemudian dikuburkan, hadirimakumullah, waja'atu arba'aniran, maka datang kepada penghuni kubur ini, hadirimakumullah, 4 api yang Allah datangkan. Api ini begitu panas, api ini begitu besar dan membahayakan penghuni kubur. Tapi dengan izin Allah dan kebesaran Allah, apa yang terjadi, hadirimakumullah? Api yang datang bagi mereka di dalam kubur, hadirimakumullah, sebagai cobaan kubur, hadirimakumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala padamkan api ini dengan 4 amalan si penghuni kubur ini yang dia istiqomahkan ketika hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka ya Fattahu ya Alim. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alam barzah atau alam kubur merupakan salah satu tempat persinggahan manusia setelah dia wafat atau meninggal sebelum dibangkitkan pada yaumul ba'ats. Alam barzah juga tempat di mana diberikan balasan setiap kebaikan yang pernah dilakukan oleh penghuni kubur ketika dia hidup. Bahkan alam barzah ini, rahimakumullah, juga tempat diberikan balasan setiap keburukan dosa yang pernah dilakukan oleh penghuni kubur sebelum tiba hari kiamat yang Allah janjikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bahwa kuburan itu, kata Rasulullah, seperti salah satu taman surga Allah Subhanahu Wa Taala yang membahagiakan, yang membuat sukacita seluruh penghuni kubur. Tapi Nabi juga mengatakan kuburan itu salah satu lubang neraka Allah yang tentu membahayakan dan menyiksa setiap penghuni kubur, hadirimakumullah. Nabi berkata dalam suatu riwayat, al-quburu raudatun min riyadatil jannah. Kubur, kata Rasulullah SAW, salah satu taman surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa khufratun min khufarin nar. Kuburan juga, Nabi SAW menjelaskan, salah satu lubang daripada lubang neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Lalu pertanyaannya, hadirinmakumullah, amalan apa yang membuat kuburan kita itu dijadikan oleh Allah menjadi salah satu taman surga Allah Subhanahu Wa Taala? Untuk membahas pertanyaan ini, hadirinmakumullah, kita mengutip pendapat Syekh Ahmad bin Hijazi ketika beliau memberikan sarahan
salah satu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Kitab beliau bernama Majalisus Saniyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawi. Apa kata beliau? Beliau menjelaskan, menukil hadis dari Arba'in An-Nawawi. Kemudian hadihimakumullah, beliau memberikan sarahan. Dalam hadis itu diceritakan seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata laki-laki itu? Hadirinmakumullah, araita ya Rasulullah, apakah engkau tidak melihat bahwa diri aku ya Rasulullah, aku istiqomah menjaga salat 5 waktuku ya Rasulullah. Ketika azan dikumandangkan ya Rasulullah, aku datang penuhi panggilan azan itu ya Rasulullah. Selama hidupku ya Rasulullah, tidak pernah aku tinggalkan satu waktu pun dari amalan salat itu ya Rasulullah. Tidak pernah aku tinggalkan ya Rasulullah. Aku istiqomah menjaga amalan salatku ya Rasulullah. Kemudian ya Rasulullah, yang kedua, ketika datang perintah berpuasa, maka aku orang yang pertama yang bahagia, merasa bahagia ketika Ramadan datang. Maka aku jalankan perintah puasa itu ya Rasulullah dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak pernah merusak sedikit pun amalan puasaku ya Rasulullah dengan kemaksiatan. Aku jaga amalan puasa ini ya Rasulullah. Kemudian ya Rasulullah, dalam hidupku ya Rasulullah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah saya jauhkan ya Rasulullah. Sementara hal-hal yang dihalalkan oleh Allah saya gunakan, saya manfaatkan ya Rasulullah. Walam azid ala dzalika syai'a, tetapi ya Rasulullah, aku ya Rasulullah tidak punya amalan yang lebih daripada amalan itu ya Rasulullah. Aku tidak memiliki amalan yang Rasulullah. Aku hanya istiqomah menjaga salatku, istiqomah menjaga puasaku, istiqomah menjauhi hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Kemudian aku gunakan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Apakah aku ya Rasulullah adkhulul jannah? Apakah aku ya Rasulullah masuk ke dalam surga? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Nabi menjawab, engkau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Syekh Ahmad bin Hijazi memberikan sarahan hadis ini, beliau memberikan gambaran bagaimana keadaan penghuni kubur itu setelah dia dikuburkan. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, idza wada'al maitu fi qabrihi, apabila seorang mayat atau jenazah itu telah dikuburkan, diletakkan di dalam kubur, kemudian dikuburkan, hadirinmakumullah, waja'atu arba'aniran, maka datang kepada penghuni kubur ini hadirinmakumullah 4 api yang Allah datangkan. Api ini begitu panas, api ini begitu besar dan membahayakan penghuni kubur. Tapi dengan izin Allah dan kebesaran Allah, apa yang terjadi hadirinmakumullah? Api yang datang bagi mereka di dalam kubur hadirinmakumullah sebagai cobaan kubur hadirinmakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala padamkan api ini dengan 4 amalan si penghuni kubur ini yang dia istiqomahkan ketika hidupnya. Yang pertama hadirinmakumullah, fatuji'u as-shalah, maka datanglah amalan salatnya hadirinmakumullah. Setelah datang amalan salat yang dia istiqomahkan ketika dia hidup hadirinmakumullah, fatudfa'u wahidah, kemudian amalan salatnya ini hadirinmakumullah memadamkan titik api yang pertama. Kemudian kata beliau, fayuji'u as-siyam, pada saat itu datang pula amalan puasanya, puasa yang dia jaga, puasa yang dia istiqomahkan ketika dia hidup hadirinmakumullah. Maka apa yang terjadi? Fayudfa'u wahidah, dengan amalan puasa yang dia istiqomah dan jaga ini hadirinmakumullah, itu memadamkan titik api yang kedua di dalam kuburnya. Maka yang ketiga hadirinmakumullah, datang pula watuji'u as-sadaqah, sedekah yang pernah dia sedekahkan ketika hidupnya,
Dulu dia pernah sedekah sebidang tanah untuk pembangunan masjid. Dulu hadirin dia pernah bersedekah beberapa sak semen untuk pembangunan pesantren. Dulu hadirin dia pernah bersedekah sebuah rumah kepada anak-anak yatim piatu dan orang-orang tua jompo. Hadirin maka amalan sedekah yang disertai dengan keikhlasan ini rahimakumullah datang di kuburannya, kemudian memadamkan titik api yang ketiga. Kemudian yang keempat kata beliau, fayuji'u as-sabru, datang amalan yang keempat yaitu adalah sabar. Sabar ketika dia hidupnya begitu sabar. Pada saat dia hidup, ketika dihina orang lain dia begitu sabar hadirin rahimakumullah. Diberikan musibah, dia sabar hadirin rahimakumullah, menerima musibah itu hadirin rahimakumullah. Maka datang amalan sabarnya ini hadirin rahimakumullah, fayudfa'u wahidah, kemudian memadamkan titik api yang keempat kata beliau. Artinya hadirin rahimakumullah, agar menjadi kuburan kita itu menjadi salah satu taman surga Allah, istiqomahkan empat ini. Mari kita jaga sholat kita, terimakumullah. Jangan tinggalkan sholat kita, terimakumullah, semasa kita masih diberi nafas oleh Allah. Yang kedua, terimakumullah, ketika datang waktu puasa, jaga kehormatan Ramadan, laksanakan perintah puasa, terimakumullah. Jangan kita rusak puasa kita dengan amalan-amalan kemaksiatan yang pada akhirnya puasa kita sia-sia di hadapan Allah. Yang ketiga, hadirin sedekah, bersedekahlah. Nabi SAW, kenapa pentingnya bersedekah ini? Nabi SAW mengatakan, tadfa'ul bala, sedekah itu kata Rasulullah SAW itu yang akan menghalang dirinya dari musibah, menghalang dirinya hadirin dari setiap bencana, menghalang dirinya hadirin dari siksa kubur Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu hadirin Allah, kita istiqomah dalam hidup ini, menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.